kepada al-ibil, unta. Kaifa, bagaimana khuliqat, diciptakan unta itu. Wa, ini adalah wa mengikuti kepada sebelumnya ya. Jadi mestinya ada kata-kata wala yang turun gitu. Cuma disini kan langsung menggunakan wawun na'at. Wa ilas sama kaifa rufi'at, dan tidakkah mereka memperhatikan ilas sama, ke langit, kaifa rufi'at, bagaimana langit itu ditinggikan. Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan tidakkah mereka memperhatikan ilal jibal, kepada al-jibal, yaitu gunung-gunung. Kaifa nusibat, bagaimana gunung-gunung itu nusibat, ditegakkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan tidakkah mereka perhatikan kepada bumi. Kaifa sutihat, bagaimana bumi itu dihamparkan. Fadzakir, maka serulah atau peringatanlah. Innama, sesungguhnya anta, sesungguhnya engkau, mudzakir, itu pemberi peringatan. Lasta alaihim, bukanlah kamu ini, bukanlah anda ini atas mereka bimusaitir, menguasai mereka atau memaksa mereka. Lasta alaihim bimusaitir, tidak, kamu ini bukan atas mereka memaksa gitu. Dan tidak memberikan kepaksaan kepada mereka atau berkuasa atas mereka gitu. Illa, melainkan man tawalla wa kafar, orang yang tawalla, berpaling, wa kafar, dan kafir. Fa yu'adzibuhu Allah, maka Allah akan berikan azab, al-adzab al-akbar, pada azab yang besar. Inna ilaina iyabahum, inna, sesungguhnya, ilaina, kepada kamilah, iyabahum, kembali mereka. Thumma inna alaina, kemudian inna, sungguhnya, alaina, atas kamilah, hisabahum, apa, perhitungan mereka. Ini adalah ayat ke-17 sampai ayat ke-26 dari surah Al-Ghasyiyah. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, ayat pertama hingga ayat ke-16 ya, sebelumnya itu adalah ayat yang menggambarkan terkait dengan neraka, dan juga ayat yang menggambarkan terkait dengan surga. Okay. Kalau kita lihat ayat pada sebelumnya ya, dari ayat yang pertama, hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju' wujuhun yawma idzin na'imah. Ya, 8 ayat ya. 8 ayat pertama itu menggambarkan terkait dengan 7 ayat yang pertama, maaf ya, 7 ayat yang pertama itu menggambarkan terkait dengan neraka. Sedangkan ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-16 ini adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang gambaran-gambaran yang ada di dalam surga. Di ayat pertama Allah menggambarkan terkait dengan hari kiamat, kemudian balasan orang-orang yang berbuat kezaliman, berbuat aniaya dan lain sebagainya, bahwa mereka nanti akan masuk ke dalam neraka yang di dalamnya itu terdapat berbagai macam makanan-makanan yang sungguh mengerikan ya, yang tidak mungkin mengenyangkan tapi akan merontokkan seluruh tubuhnya. Kemudian ayat yang ke-8 yaitu kebalikan daripada ayat yang sebelumnya, yang menggambarkan tentang kondisi-kondisi yang menyenangkan. Itu ayat yang ke-8 ini ya.
yaitu terkait dengan surga, bahwa manusia ketika masuk ke dalam surga mereka akan mendapatkan tempat yang tinggi, ya. Mereka akan mendapatkan kenyamanan, mendapatkan ranjang yang tinggi, kemudian mendapatkan minuman sumber air yang nyaman, gitu, ya, yang enak, yang lezat. Kalau disebutkan dalam surah Muhammad itu ada air 3 macam, air khamar, kemudian ada susu, kemudian ada madu dan seterusnya. Nah, ayat yang ke-17 ya, ini jauh berbeda daripada potongan ayat sebelumnya, gitu kan. Sebelumnya menggambarkan tentang akhirat, ya, tentang surga dan neraka, maka ayat yang ke-17 ini justru menggambarkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang Arab, musyrikin Arab, untuk memperhatikan kepada sekitarnya, lingkungan sekitarnya. Kalau kita lihat ayat yang ke-17 ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ilal afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat." Tidakkah mereka memperhatikan kepada unta, bagaimana unta itu diciptakan, ya. Sebelumnya menggambarkan surga neraka, kok tiba-tiba Allah memerintahkan kepada orang musyrikin Arab ketika itu untuk memperhatikan kepada unta, gitu. Sebelumnya menggambarkan tentang neraka, siksaannya, gambarannya, kemudian menggambarkan tentang kenikmatan surga, gambarannya. Tiba-tiba kemudian Allah memerintahkan untuk memperhatikan kepada unta. Seakan-akan nyambungnya di mana, gitu. Kalau sebelumnya menggambarkan terkait dengan neraka, kemudian menggambarkan surga, kan masih ada sambungannya, masih ada nyambung. Tapi kok ini di ayat ke-17 tiba-tiba afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Memang tidak perhatikan bagaimana unta itu diciptakan, nyambungnya di mana? Karena tidak nyambung, gitu. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan kata-kata mengajak kepada orang-orang musyrikin Quraisy, ya, musyrikin ketika itu untuk memperhatikan kepada unta, gitu kan? Karena Allah Subhanahu wa taala itu mengajak, ya, mengajak kepada orang-orang yang tidak percaya kepada akhirat, gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah, ya, kepada Rasulullah SAW untuk memperhatikan kepada barang-barang sekitarnya, ya. Yang paling remeh itu adalah unta. Karena khitabnya, berbicaraan ayat ini sedang berbicara kepada orang-orang yang tidak percaya kepada yaumul akhir, kepada hari-hari akhir, pada hari kebangkitan, hari perhitungan amal, hari hisab. Tidak percaya kepada akhirat, tidak percaya kepada surga, tidak percaya kepada neraka, gitu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan untuk memperhatikan kepada makhluk yang paling remeh yang ada hampir setiap rumah pada zaman itu, yaitu adalah unta. Jadi korelasinya seperti itu, ya. Jadi korelasinya karena mereka sebelumnya tidak percaya kepada yang namanya hari kebangkitan, ya. Mereka tidak percaya, ya, mereka itu ya pikirannya ketika orang sudah mati ya sudah, gitu. Atau dalam bahasa kita pemahaman seperti ini adalah pemahaman ateis, ya, orang-orang yang tidak percaya terkait dengan perhitungan amal, ya. Jadi kalau orang sudah selesai hidup di dunia ini, dalam artian sudah mati, ya sudah selesai amalnya, tidak ada lagi tidak ada perhitungan amal, ya sudah selesai urusannya, gitu. Nah ini pembicaraan dalam ayat ini adalah oleh karena itu Allah menyebutkan di ayat yang ke-17 ini untuk perhatikan kepada makhluk yang paling remeh yang hampir setiap rumah itu ada, ya. Yang tidak semua rumah tapi hampir setiap rumah itu atau hewan yang familiar ketika itu, ya. Hewan yang sangat akrab, yang mudah dijumpai, ya. Yang mudah dijumpai, yang sangat akrab, yang ada di tengah-tengah mereka, yaitu adalah unta. Di ayat 17, kemudian 18, 19, 20, ya. Ini adalah
terkait ayat yang memerintahkan untuk memperhatikan kepada makhluk sekitarnya ya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka perhatikan kepada ibil, kepada unta, bagaimana unta itu diciptakan? Wa ilas samai kaifa rufi'at. Dan tidakkah mereka perhatikan kepada as-sama, langit, bagaimana langit itu ditinggikan? Wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan tidakkah mereka perhatikan kepada gunung-gunung, bagaimana gunung-gunung itu ditegakkan? Wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan tidakkah mereka perhatikan kepada bumi, bagaimana bumi itu dihamparkan? Ini adalah Allah Subhanahu wa taala ya, memberikan perintah kepada orang Quraisy ketika itu untuk perhatikan ya, untuk perhatikan lingkungan sekitarnya gitu. Ya, makhluk-makhluk yang besar ya. Yaitu makhluk-makhluk besar yaitu apa? Langit, kemudian gunung, kemudian bumi ya. Nah, sedangkan makhluk yang paling kecil ya, dari sekian apa yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan, yang paling kecil itu makhluknya itu yang paling pertama disebutkan yaitu apa? Adalah unta. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka perhatikan kepada unta, bagaimana unta itu diciptakan? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pertama kali unta, tidak menyebutkan pertama kali langit, kemudian gunung, tidak menyebutkan pertama kali bumi gitu. Tidak. Kenapa? Ya karena yang namanya unta itu adalah binatang yang paling akrab ketika itu terhadap orang-orang Arab yang hidup di tengah gunung pasir. Oleh karena itu Allah memberikan permisalan kepada binatang yang paling gampang. Kenapa tidak sebutkan binatang yang lain misalnya yang paling yang gede lagi apa? Gajah gitu kan? Gajah misalnya, atau binatang yang lebih serem singa gitu misalnya. Ya karena gajah itu bagi orang Arab asing itu, tidak akrab. Yang paling akrab ketika itu adalah al-ibil, yaitu unta gitu, yang ada di belakang rumah gitu kan. Hampir setiap belakang rumah orang Arab gitu, punya unta, kendaraan unta di belakangnya gitu. Kalau Anda memberikan misalnya dengan binatang yang paling gampang. Jamaah yang dimakan Allah Ta'ala, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka perhatikan? Jadi Allah itu menantang kepada orang-orang yang tidak percaya pada akhirat itu untuk memperhatikan binatang yang paling akrab yang ada di sekitar mereka, yaitu al-ibil, yaitu unta itu. Perhatikan itu unta gitu. Bagaimana unta itu diciptakan gitu. Dan kalau kita perhatikan, dan ternyata memang unta itu banyak memiliki keistimewaan ya, daripada binatang-binatang yang lain ya. Sudah binatang itu adalah binatang yang akrab yang hidup di tengah-tengah orang-orang Arab ketika itu. Dan juga unta itu ternyata memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa yang tidak dimiliki oleh binatang yang lain. Ya, di antara keistimewaan yang ada pada diri unta gitu ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala bacakan. Ya, sudah saya singgung ya nanti. Yaqulu ta'ala hatta lil ladzina la yusaddiquna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman hatta, memberikan anjuran ya, memberikan tekanan kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam wa li ghairihim minan nas ya, dan tidak percaya baik tidak percaya baik dari manusia yang tidak percaya kepada Rasulullah SAW, ayyatafakkaru, hendaklah mereka itu bertafakur, merenung fi makhluqatillah, dalam makhluk-makhluk Allah adalah ala tauhid, yang menunjukkan kepada ketauhidan, yang menunjukkan ketauhidan kepada Allah Ta'ala. Di ayat yang ke-17 ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan memberikan tekanan kepada orang-orang yang tidak percaya kepada hari akhir, tidak percaya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan kabar gembira bahwa di sana ada hari akhir, ada hari ada neraka, ada surga. Ya, Allah memberikan tantangan kepada mereka agar mereka itu bertafakur. Bertafakur itu apa? Merenung ya,
merenung, berpikir, memikirkan fi makhluqatillah, terhadap makhluk-makhluk Allah. Ketika manusia itu bertafakur, merenung, ya, berpikir terus terhadap makhluk Allah, nanti pasti akan menemukan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi, dan itu Allah menciptakan hal itu semua. Itu menunjukkan akan keesaan Allah Ta'ala. Oleh karena itu, orang-orang yang banyak bertafakur kepada Allah disebut sebagai ulul albab, sebagai orang yang memiliki al-albab, al-albab, memiliki inti. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Imran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sungguhnya fi khalqis samawati, inna fi khalqis samawati wal ardi, sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili, dan pergantian siang dan malam, la ayat, ada tanda-tanda li ulil albab, bagi orang-orang yang memiliki akal. Jadi ketika orang itu dia menggunakan akalnya, berpikir, merenung, pasti merenung, dia pasti akan menemukan memang benar bahwa di sana itu ada zat yang luar biasa yang mengatur seluruh alam semesta ini, yaitu Allah Ta'ala. Nah, ini adalah konteksnya berbicara kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Rasulullah, tidak percaya pada hari akhir, tidak percaya kepada surga dan neraka. Ya, adapun orang-orang yang misalnya adapun orang-orang yang hanya percaya sama Tuhan saja, ya itu beda lagi konteksnya. Atau dalam istilahnya itu apa? Misalnya orang yang percaya terkait dengan Tuhan saja, itu apa namanya? Istilahnya itu apa? Agnostik. Pernah dengar kan agnostik? Pernah dengar? Agnostik itu hanya percaya kepada Tuhan saja. Ya, memang Tuhan itu yang telah menciptakan langit, menciptakan bumi, mengatur seluruh alam semesta. Ya, itu namanya agnostik. Tapi dia tidak mengakui syariatnya, gitu. Dia tidak mengakui bahwa Tuhan itu mengirim utusan untuk memberikan jalan keluar bagaimana ibadahnya benar. Itu dia percaya. Dalam artinya dia percaya, ya, namanya Tuhan. Pokoknya Tuhan itu aja. Itu namanya agnostik. Dia tidak sholat, dia tidak mengaji, dia tidak datang ke pengajian, ke masjid, ataupun dia juga tidak datang juga ke gereja, dia juga tidak datang ke tempat ibadah yang lain. Pokoknya percaya saja. Itu namanya agnostik. Hanya percaya kepada Tuhan. Nah, ini konteks yang lain, bicara yang lain. Konteks dalam ayat ini adalah berbicara kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menantang mereka, merintahkan untuk bertafakur. Karena dengan bertafakur kepada Allah, bertafakur kepada makhluk Allah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, baik itu langit, bumi, siang, pergantian malam, itu akan menemukan menemukan kebenaran bahwa Allah itu adalah Isa. Dan kemudian di ayat yang ke-17 ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya, untuk memperhatikan kepada makhluk yang paling akrab yang ada di sekitar mereka, ya, yaitu adalah al-ibili, yaitu adalah unta. Nama yang disebutkan Allah Ta'ala, afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat, tidakkah mereka perhatikan kepada unta, bagaimana unta itu diciptakan, ya. Alla yanzuruna ila khalqiha al-badi', tidakkah mereka itu memperhatikan kepada penciptaan unta, al-badi', ya, yang indah. Wa kaifa sakhkharaha Allahu lil ibad, dan bagaimana Allah Ta'ala menjadikan unta itu tunduk bagi para hambanya. Wa dalalaha limanafi'in, dan menundukkannya untuk memberikan manfaat kepada para hambanya, al-kafiyah yang banyak, allati yaqtaquna ilaiha, yang para hamba itu yang membutuhkan akan keberadaan unta itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat 17 ini untuk perhatikan unta. Kenapa unta? Tidak makhluk yang lain, ya.
ternyata unta itu memiliki keistimewaan, Jadi Allah menyebutkan unta, kata-kata unta yang pertama karena ya unta itu adalah binatang yang kecil daripada makhluk yang lain, daripada makhluk yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di ayat selanjutnya. Ya, karena memang unta itu memiliki keakraban yang paling akrab kepada manusia. Di antara keistimewaan unta ya, yang pertama adalah unta itu sebagai kendaraan. Jadi unta itu berfungsi sebagai kendaraan jarak jauh ketika itu. Yang masa itu belum ada mobil, kereta, pesawat apa lagi. Satu-satunya kendaraan yang bisa digunakan untuk melintasi gurun pasir ya, yang paling handal ketika itu adalah unta daripada kuda gitu, daripada karena memang unta itu memiliki sistem sangat luar biasa sekali. Dari dari bulu-bulunya misalnya, dari bulu-bulu unta. Bulu-bulu unta itu yang begitu tebal ya, itu bisa menahan cuaca yang sangat ekstrim ya. Entah itu cuaca yang panas sampai 50 derajat maupun cuaca yang sangat ekstrim, dinginnya yang sangat ekstrim ya. Itu unta itu bisa bertahan ya, karena ada bulu-bulu yang tebal. Dan memang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan unta ya, itu memang cocok hidup di tengah gurun pasir. Dia bisa berjalan di tengah badai gurun. Jadi kan kalau badai gurun itu kan sudah angin begitu besar, plus angin itu membawa debu pasir. Kalau manusia lewat di tengah gurun sedang ada badai, itu kesulitan untuk melihat, kesulitan untuk bernafas karena begitu dahsyatnya debu, kemudian pasir yang berterbangan seperti itu. Tapi unta, binatang itu bisa lewat ya. Meskipun angin begitu besar, kemudian debunya berterbangan ya, berdebu dan pasir berterbangan, dia masih bisa jalan. Karena Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan ya, di matanya saja itu berbeda daripada hewan yang lain ya. Bulu matanya itu sudah panjang-panjang, belum lagi kelopak matanya itu ada lapisan yang lapisannya itu bisa melindungi matanya daripada pasir. Jadi ketika badai pasir itu ketika badai pasir itu datang, unta itu masih tetap bisa jalan, masih tetap bisa tahu arah ya, masih bisa melihat. Ketika manusia tidak bisa melihat, dia bisa melihat ya. Hambatannya seperti itu. Itu hanya dari satu sisi ya. Bulunya ya, bisa menjaga dari panas yang ekstrim ataupun dari dinginnya ekstrim. Kemudian belum lagi kakinya yang Allah SWT ciptakan, kakinya itu seperti sepatu, jadi tidak mudah terprosok, yang beda daripada kuda. Kalau kuda berjalan di tengah gurun pasir ya, gampang terprosok ya. Karena manusia aja mungkin gampang terprosok jalan di gurun pasir ya, pleset gitu, terprosok ya, pleset. Kalau unta nggak bisa terprosok karena sudah Allah Subhanahu Wa Taala buat kakinya unta itu sedemikian rupa sehingga ya dia bisa bertahan ya, nggak mudah terprosok. Belum lagi dia itu bisa mengetahui arah ya. Oleh karena itu dulu itu kan orang-orang Arab itu kan bikin rumah-rumahan di atas punggung unta ya. Jadi ada kotak itu di atas punggungnya unta, kemudian orang itu naruh kasur di situ dan bisa tiduran di situ. Dan si pengendaranya sambil tidur aja, tinggal tidur, unta itu sudah tahu jalan ke sana ke Madinah gitu. Ya udah, dia merem aja si pengendaranya itu merem aja, unta yang bakalan jalan sendiri nyampe ke sana. Itu unta. Autopilot. Nah, ya autopilot ya. Sekarang autopilot itu sudah ngerti. Dan unta itu sangat mustahil bisa hilang karena dia pasti akan tahu si pemiliknya itu mana gitu. Jadi ketika
unta itu lepas gitu ya, unta itu misalnya di tengah gurun pasir itu unta itu lepas, dia pasti akan kembali lagi menemukan pemiliknya gitu. Yaitu unta istimewanya, dia tahu, bahkan balik lagi pada orang yang dulu pernah ngasih makan dia, pernah ngasih minum dia gitu, pernah berbuat baik lagi kepada unta. Itu istimewanya unta, sangat lembut, dan unta itu ya luar biasa gitu. Nah itu keistimewaan unta. Dia bahkan ketika minum pun ya, ketika minum dia bisa sampai dalam waktu 3 menit itu sampai bisa menghabiskan 130 liter binatang ya. Yang satu-satunya sekali minum banyak yaitu unta 130 liter dalam waktu 3 menit habis itu 130 liter. Tapi dia juga bisa bertahan, tidak minum sampai ya bahkan sampai 2 minggu pun dia nggak minum bisa bertahan. Dan uniknya unta, dia bisa minum bukan hanya air tawar, air laut pun juga dia bisa minum. Kalau kita kira-kira kalau kambing dikasih air laut terus kira-kira bisa bagus tidak badannya? Mati. Atau sapi dikasih air laut terus-terusan kira-kira? Kaki iwak asin. Iya, iwaknya dari asin. Ini unta itu hebatnya, bahkan air laut pun dikasih minum bisa. Gitu ya, binatang begitu istimewa unta itu. Dia yang pertama fungsinya ya dia sebagai kendaraan tunggangan. Ketika itu yang begitu istimewa unta itu. Oleh karena itu ya kendaraan yang paling umum digunakan untuk melintasi gurun pasir yang begitu ganas ya. Kendaraan satu-satunya yang hebat ya unta gitu. Ya, mereka orang Arab itu menggunakan kendaraan jarak jauh ya. Untuk berapa perjalanan, berapa bulan perjalanannya mereka gunakan adalah unta. Mereka tidak menggunakan kuda. Ya, kuda larinya begitu kencang, tapi ya kelemahannya banyak. Ketika melintasi gurun pasir, hewan satu-satunya yang bisa melintasi gurun pasir sampai sedemikian lama, ya unta itu. Dia bisa bertahan sampai bahkan sampai 2 minggu tidak makan dan minum masih bisa bertahan. Ya kalau binatang yang lain, misalnya kuda saja nggak mungkin dia nggak makan dalam waktu 1 minggu, itu nggak mungkin. Kalau sudah kayak apa, kuda itu nggak dikasih kapan 1 minggu ya. Nah ini adalah keistimewaan dari unta. Oleh karena itu disebutkan dari unta. Nah ini adalah keistimewaan yang pertama. Kemudian keistimewaan yang kedua pada unta itu adalah sebagai pengangkut barang. Unta itu sebagai pengangkut barang yang paling handal. Bahkan unta itu bisa mengangkut barang yang beratnya sampai 500 kilo, setengah ton itu. Unta itu mampu untuk mengangkat. Ya kalau kita lihat ya binatang apa yang bisa sampai sekuat itu selain unta ya. Apalagi melintasi gurun pasir, sapi kira-kira bisa nggak sampai melewati gurun pasir yang begitu panas itu sampai bawa berat beban sampai 500 kilo, setengah ton itu unta itu bisa. Unta itu ya keistimewaannya itu. Jadi ketika diberikan beban itu tidak dalam kondisi berdiri, dia itu kondisi duduk. Kondisi duduk dikasih beban ya, mungkin 1 kintal, 2 kintal, 3 kintal sampai 500 kilo. Kondisi duduk itu dia bisa berdiri. Ya kalau misalnya keledai gitu, atau sapi dikasih beban yang berat, susah dia mau berdiri, nggak bisa menyam. Nah keistimewaan unta itu bisa berdiri. Kemudian apa yang bisa menyebabkan unta itu bisa berdiri? Karena memang settingan lehernya yang begitu panjang. Nah lehernya yang begitu panjang itu dia gunakan untuk sebagai dongkrak gitu, sebagai pembantu agar supaya dia bisa berdiri. Ini hebatnya unta. Jadi lehernya yang panjang itu jadi dongkraknya dia gitu. Jadi kalau kita lihat ya, video itu unta itu kalau berdiri lehernya turun dulu, kemudian badannya baru naik. Seperti itu. Jadi tidak dalam kondisi berdiri kalau memberikan beban. Beda kalau kayak misalnya kuda gitu kan, atau sapi, pasti dalam kondisi
berdiri kalau kasih beban ini. Sapinya kondisi berdiri baru tumpak-tumpak beban-bebannya. Tidak dalam kondisi duduk. Tapi kalau unta itu bisa dalam kondisi duduk, baru dia akan berdiri. Bahkan kalau kita naik pun juga unta itu posisinya duduk. Gitu. Kita naik, kita mau naik, posisinya unta itu duduk. Baru setelah kita naik di atasnya, baru dia berdiri. Beda sama kuda. Kuda berdiri dulu, nggak bisa aja kalau kondisi duduk dan kita naik nggak bisa berdiri dia. Kuda, unta itu kan. Kuda kemudian sapi itu kondisinya berdiri dulu. Nah, kalau unta dalam kondisi duduk baru berdiri. Ada yang pernah naik unta? Pernah naik unta apa sih? Kalau tidak sampai ke ya nanti kalau misalnya ke Arab nih, sekali lihat unta naik unta 10 real gitu. Di Borobudur 25.000. Oh, di Borobudur ada 25.000. Murah itu sih 25.000. Jadi sampai Arab 10 real 40.000. Naik unta. Nah itu sebagai kendaraan yang paling handal itu digunakan pada zaman itu. Satu-satunya kendaraan yang paling handal, binatang yang hebat ya unta. Kemudian yang ketiga, manfaat yang dia bisa diambil daripada unta itu ya, daging dan susunya. Dagingnya bisa dimakan, susunya itu pun juga bisa diminum, bahkan air kencingnya pun juga bisa diminum jadi obat. Binatang mana yang jelek seperti itu selain unta? Sapi, nggak mungkin ya. Sapi diminum kotorannya, dimakan kotorannya nggak ada. Dimakan kotoran dari kencingnya nggak ada. Sapi hanya dimakan dagingnya ya. Nah, kalau unta bisa dimanfaatkan, dagingnya bisa diolah, kemudian susunya bisa diambil, bahkan sampai air kencingnya pun dapat memberikan obat kepada orang yang sakit. Dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, suatu ketika ada yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya. Suatu ketika ada orang ya, beberapa orang dari Bani Ukal ya, atau Urainah ya, mereka datang ke Madinah. Lalu mereka tidak tahan ya, dengan cuaca kondisi yang ada di Madinah ketika itu, sehingga mereka gampang sakit. Mereka sakit karena tidak cocok dengan cuaca kondisi iklim yang ada di Madinah saat itu. Nah kemudian mereka sakit ya, setelah mereka sakit, kemudian Rasulullah SAW merintahkan kepada orang dari Ukail ini atau dari Urainah ini. Rasulullah merintahkan kepada mereka untuk datang ke kandang unta. Untuk apa? Mereka diperintahkan oleh Rasulullah, sudah kamu datang aja ke kandang unta. Kemudian kalian minum kencingnya unta, kata Nabi. Ya, kemudian akhirnya mereka lakukan, mereka datang ke kandang unta yang di pagi hari. Ya, kemudian mereka menunggu unta itu kencing. Gitu. Nah, setelah unta itu kencing, ya, kemudian ya diambil kencingnya, kemudian mereka minum. Kemudian setelah itu mereka minum susunya juga. Ya, dengan izin Allah mereka sembuh ya, dari sakit yang mereka rasakan karena tidak cocok dengan iklim atau cuaca yang ada di Madinah. Ini adalah penyakit yang pernah diobati dengan kencing unta. Yang air kencing unta nggak najis ya Ustaz ya? Ya diminum Pak, nggak najis. Nggak tahu? Enggak. Ya kalau masuk pembahasan fikih ya ada babnya lagi ya, bahwa setiap segala sesuatu yang hewan yang dimakan dagingnya, kencing dan tahinya itu tidak najis. Sama yang dimakan unta, ya ini kalau susu unta itu kan banyak yang jual ya kalau sudah di Saudi ya. Biasanya kan rombongan orang umroh atau rombongan orang haji itu pasti ada turnya ya. Diajakin naik bis datang ke tengah-tengah padang pasir, nah di sana itu ada peternakan unta. Nah biasanya orang-orang Arab Badui itu yang
yang jagain unta itu sudah standby ya, susu unta gitu. Halib susu unta gitu, 10 real. Nah, kalaupun kencingnya itu lebih mahal lagi, kencingnya itu sampai 30-an real gitu. Satu botol kecil, satu gelas lah ya, 30-an real gitu kalau kencingnya. Tapi kalau susunya itu 10-an real. Malah murah Susunya 10-an real, dan susu unta itu beda ya sama susu kambing, susu sapi gitu. Kalau kita minum, pernah minum? Ada yang pernah minum, Pak? Kalau dagingnya udah pernah makan. Nah, susunya itu bisa memberikan bersihkan isi perut kita. Jadi kalau kita minum susu unta, kemudian setelah kita minum, kemudian 2 atau 3 jam, 3 sampai 5 jam kemudian, nanti kita itu rasa pengen mules gitu, Pak. Mules, rasanya timbul mules. Setelah mules nanti kita buang air gitu. Jadi fungsinya itu adalah membersihkan ususnya, ada dalam yang banyak kotoran di dalam usus kita. Nah, itu minumnya adalah susu unta. Saya beberapa kali mencoba seperti itu gitu. Saya coba minum susu unta, ya kira-kira antara 3 sampai 5 jam lah. Mulus-mulus timbul, kemudian masuk, pasti buang air. Saya minum begitu lagi. Dan berarti memang ya membersihkan usus gitu. Susu unta. Ya seperti itu ya, susu unta. Dan ya semoga saja nanti para jamaah yang dimulai Allah Ta'ala diberikan izin oleh Allah untuk bisa berangkat haji ataupun umroh, sama-sama umroh ke sana dan haji di sana ya. Kemudian ya melaksanakan rukun Islam yang terakhir dan bisa merasakan bagaimana di Saudi di Haram, di Masjidil Haram, kemudian ya merasakan bagaimana nikmatnya berbagai macam kenikmatan yang ada di sana. Ya termasuk merasakan minum susunya unta ya. Ya kalau kita cari di sini ya susah ya. Susah ya. Mungkin ya susah sekali ya kita cari di sini. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, susu. Nah itu ya, keistimewaan unta itu dia sudah bisa menjadi kendaraan ya. Kemudian daging dan susunya bisa diminum ya. Kemudian dia juga bisa dijadikan sebagai alat untuk mengangkut barang. Itu adalah keistimewaan unta yang tidak ada pada keistimewaan binatang yang lain. Tidak ada pada sapi, tidak ada pada gajah, tidak ada pada kuda, apalagi keledai nggak mungkin. Keledai itu untuk diminum ataupun dimakan dagingnya kayaknya nggak ada gitu. Orang makan daging kuda itu bukan suatu hal yang lumrah ya. Kuda itu bukan untuk dimakan tapi untuk dikendarai gitu. Kudanya. Ya ini oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di ayat yang 17 ini, memperhatikan ya orang-orang Arab itu karena ya suatu hal yang mudah untuk diperhatikan itu adalah unta yang begitu akrab yang hidupnya itu pada unta ini. Afala yang turuna ila ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka perhatikan pada bagaimana al-ibil, bagaimana unta itu bagaimana diciptakan. Jadi diperintahkan untuk bertafakur ya. Diperintahkan untuk merenung gitu. Bagaimana sih unta itu diciptakan dan fungsinya bagaimana, kemudian keistimewaan apa unta itu daripada binatang yang lain. Nah kemudian kedua di ayat selanjutnya baru Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk memperhatikan kepada gunung. Ya, di sini disebutkan wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan tidaklah mereka itu perhatikan kepada gunung. Kaifa gunung itu, gimana gunung itu nusibat, ditegakkan. Bihai'atin bahirah, dengan bentuk yang indah. Gunung itu kalau kita lihat ya dari kejauhannya indah ya. Indah sekali gunung itu. Hasala biha istiqrarul ardh ya. Yang adanya gunung itu sehingga bumi ini menjadi kuat gitu ya. Wa thabatiha 'alal iqrab ya. Dengan adanya gunung ini ya bumi ini tidak goyang. Wa auta'allahu fiha min manafi', dan Allah letakkan pada gunung itu berbagai macam manafi' ya, berbagai macam manfaat-manfaat al-jalilah, berbagai macam
hal yang bisa memberikan manfaat gitu. Allah letakkan pada gunung itu, manfaatnya sangat banyak dengan adanya gunung itu. Ya, adanya gunung itu tidak, bumi ini tidak bergoyang, adanya gunung ya, itu angin yang begitu besar bisa tertahan, bahkan sumber air itu yang paling jernih adalah berasal dari gunung gitu ya, dan seterusnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, saya kira cukup dulu nih. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan malam Jumat yang akan datang dengan izin Allah Ta'ala. Apabila ada kesalahan itu katanya dari saya pribadi, apabila kebenaran itu asal Allah Ta'ala. Kita akhiri kajian malam ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.